Oke, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini kita bahas tentang seri Fourier dan transformasinya. Ini saya gunakan ada dua sumber, yaitu dari bukunya Mary Boss sama Murray Spiegel ya. Sama ini. Tapi sebenarnya sama saja. Ya, beri penguatan saja. Ini kita bahas chapter 7. Memang ini ada kaitannya dengan pertemuan kita pada saat di fisika matematika satu sebelumnya, fisika matematika yang sebelumnya. Ada kaitannya, apalagi ini yang berkaitan dengan masnya yang bentuk linear ya. Ini adalah introduction-nya. Kita bisa lihat bahwa kemarin kan sudah saya jelaskan untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu ada beberapa macam ya, ada 3. Yang pertama itu adalah dengan integrasi langsung. Jadi kita perhatikan dulu perhatikan koefisien-koefisien yang yang ada pada fungsi itu ya, sama variabelnya. Lalu itu integrasi langsung. Lalu kedua itu ada pemisahan variabel atau separasi. Separasi variabel kemarin lebih banyak kita dengan mereduksi ya, Nah, lalu yang ketiga itu dengan menggunakan seri Fourier atau detek Fourier. Ya, ini untuk introduction-nya itu seperti itu. Lalu coba lihat pada gambar 2.1 ini kan, ini untuk untuk gerak harmonik sederhana ya kan, pada wave motion periodic function. Ya, ini coba dilihat ya, di sini ada titik P, ini merupakan partikel, bisa dilihat ya. Titik P ini titik P ini sebagai partikel ya kan, yang bergerak konstan ini. Bergerak konstan pada radius A ya kan. Sehingga kalau pergerakan seperti ini ya, misalkan yang bentuk sudut theta ya. Misalkan yang bentuk sudut theta. Sudut theta P ini bergerak ini di lingkaran ini ya, dengan berjari-jari A atau beradius sepanjang A ini. Sepanjang A, di mana ada titik Q juga, ini saling ekuivalen ya. Dan Q ini geraknya itu dia ke atas bawah, ke R, ke S. Sebagai segmen RS ini kan dekat, dia mengatakan ini pada koordinat Y ya kan, di mana P dan Q ini sama, P dan Q ini sama. Ini ya, P dan Q ini selalu sama. Lalu ada omega ya, omega ini kecepatan sudut ya, karena di sini tadi kan ada sudut yang kita menggunakan ada parameter sudut di sini ya, sehingga sini ada omega. Omega ini bisa kita nambahkan sebagai kecepatan sudut di P ya kan, disebut di P dalam bentuk itu radian per sekon ya kan, radian per sekon. Sehingga untuk gambar ini kan, ketika P-nya theta sama dengan 0 dan misalnya waktu awal ini ya kan, waktu awal, sehingga T ini bisa kita notasikan sebagai omega T ya kan, kecepatan sudut dikali dengan waktu ya kan. Theta itu adalah kecepatan sudut dikali dengan waktunya. Kemudian untuk koordinat Q ini ya kan, yang mana itu sama dengan P, koordinat ini kan, untuk P ini kan sama. Berarti kan kita sudah katakan dia itu equal ya, berarti sama. Berarti bisa dilihat di persamaan dua ini. Sehingga untuk Y-nya ini A sin theta ya kan, sama dengan A sin omega T. Sin omega T, karena A sin theta tadi kan, theta ini kan adalah omega T kan, sehingga untuk A sin theta ini bisa kita tulis ulang itu menjadi A sin omega T. A sin omega T. Atau enggak, di sini ya, biasa kita sebut itu seperti ini kan. Bisa kita sebut sebagai simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Sebagai definisi ini kita bisa menulis ulang juga sebenarnya. Sin omega T kan, kita bisa menulis ulang karena misalnya kita ngambilnya itu kita ngambil karena
apa namanya, absis dan ordinat. Kalau absis itu kan x ya, kalau ordinat itu ya karena terhadap x dan y ya kan, ini kan ada x-nya yang garis ini kan, ini ada y-nya kan, sehingga ini pasti melibatkan fungsi kan, melibatkan fungsi x dan fungsi y. Nggak bisa kita tuliskan ini fungsi x itu sama dengan a cos omega t, dan y itu sendiri adalah a sin omega t ya, sin omega t. Ini tidak semata-mata langsung muncul seperti itu saja. Ini bisa kita gambarkan sebenarnya. Ini kita bisa apa namanya, think of ya, kita bisa berpikir bahwa untuk poin kenapa jadi seperti ini karena bentuknya itu adalah kompleks konjugat. Kompleks konjugat itu yang ini ya. Kompleks konjugat kemarin kan kalau misalnya di fisika matematika 1 itu menyebutkan bahwa kalau kompleks konjugat bisa kita tuliskan A1 ya kan, A1 cos apa ya kan, ditambah dengan A2 sin apa ya. Kalau di sini kan kasus di sini kan omega t ya, kita merujuk pada gambar 2.1 ini ya kan, ini kita bisa tulis seperti ini ya, A cos omega ini tambah ini kan I sin omega t ini ya kan, ini sama dengan, anggap saja ini ya, ini plus minus, anggap saja di sini plus minus, masih kurang kayaknya, harusnya ada plus minus, sehingga bisa kita lihat apa namanya, dari fungsi karakteristik kita dapat apa namanya, coba-cobanya ya kita dapatkan itu karena bentuknya ini adalah kompleks konjugat, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya, atau bisa juga dalam kita sajikan dalam bentuk ini kan, eksponensial A kali eksponensial I omega T. Nilai ini sama saja dengan nilai ini. Jadi terserah kalian. Kalian mau gunakan yang ini atau mau gunakan yang ini, itu sama saja. Besar sedikit. Jadi mau gunakan ini atau gunakan ini juga sama. Nah, kemudian, ini kan, jika kita turunkan dia, misalnya kita turunkan karena ini pasti selama perputaran ini kan pasti dia memiliki waktu kan. Selama perputaran ini dia pasti memiliki waktu. Bila kita sudah lihat di sini kan ada beberapa kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Cuman kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Kuadran 2 ini hanya sinus ya, sama lawannya positif. Sedangkan di sini tangen ya, tangen dan kotangen ya, positif. Sedangkan di sini ada cos ya di sini. Ini cos yang positif sama lawannya. Ingat dari sini tadi kan kita kan memiliki kuadran. Ini ada hubungannya dengan materi trigonometri sih. Misalnya dua sudut yang saling berelasi. Misalnya dari sini kan dia kan geraknya ke sini. Bisa jadi kita anggap saja, misalnya kita tarik garis dari sini ke sini, kita anggap saja itu P aksen. Jadi kita bisa lihat berarti antara setelah perubahan dan sesudah itu perubahannya seperti apa. Kita lanjut ya. Dari dz tadi, fungsi z ini kita turunkan terhadap waktunya. dz per dt berarti a ya kan? Atau misalnya saya gunakan ini ya. Misalnya saya gunakan ini. Kasih di sini saja. A ya kan? Omega t. Omega, oh ada ini ya. I omega t ya kan? Kalau ini bagaimana kalau kita turunkan terhadap adalah z ya. Kita turunkan terhadap dz t. Ya. Z-nya ini kita ganti dengan ini ya. Kita ganti. Cuma terhadap T-nya. Sehingga ini ya, A-nya ini konstan, ya kan? Karena T-nya yang diturunkan 1, hingga A, ya kan? Ini kita tulis ulang. Yang I omeganya kan? Lalu kita tulis ulang lagi sama. Kan biasanya kan seperti itu.
Tulis ulangnya yang ini. Karena kan P-nya kan yang kita turunkan. Sama lah. Setelah kita turunkan, atau bisa juga kita kita sajikan dalam bentuk ini. B cos A dikali imajinernya kali omega dalam kurung tulis ulang saja. Itu kan sama saja. Ya dari persamaan 2.5 ini, ya kan, karena bentuknya imajiner, ya kan, maka A omega cos omega T ini yang mana jika kita turunkan terhadap waktunya, ya kan, bentuk persamaan 2.2 tadi ini ya, persamaan 2.2 ini kita bisa dapat gambar 2 ini. Coba lihat bentuknya seperti ini ya. Nah, dari sinilah jika bakal dari Fourier itu dari sini kita bisa mungkin kita bisa gunakan metode segi empatnya atau yang metode segitiga ya. Kalau segitiga kan pertemuan yang kemarin kan sudah saya jelaskan ya, misalnya tergantung yang kalian enaknya juga kan dari persamaan ini tadi ya kan, kita kan sudah dapat ini. Jika kita turunkan lagi ya, kita turunkan terhadap waktunya ini ya yang Y tadi ya, yang di sini yang ini ya. Nah, jika kita turunkan terhadap waktu ya kan, omega cos omega T ini kan kita turunkan terhadap waktu ini kan sin kan. Jika kita turunkan ini berarti A dikali omega sinnya jadi cos ya kan, karena turunan sinnya jadi cos berarti A omega cos omega T ya kan, kalau ini kita turunkan jadinya seperti ini A omega cos omega T, atau A kali omega ini kita buat kita jadikan sebagai konstanta baru. Konstanta baru ini kita bisa tuliskan dia sebagai B ya, kita jadikan dia konstanta baru. Jadilah persamaan 2.6 kita persamaan 2.6 ini kita kurungkan. Lalu misalnya kan ini kan misalnya kita titik B tadi itu kan adalah nilai maksimum dari persamaan dan kita bisa kita bisa menulis atau memanggilnya sebagai kecepatan dari amplitudenya kan. Dengan catatan bahwa persamaan ini ya kecepatan itu adalah sama kan pada setiap displacement, maka setiap perubahannya itu tetap sama. Perubahan tetap sama. Karena tadi kan kita gunakan partikel, ya kan? Partikel itu kan pasti memiliki massa kan? Dia memiliki massa. Tadi kan yang kita tadi kan yang mana? Jadi kan pasti memiliki massa kan? Walaupun kecil ya. Nanti kalau untuk menghitung itu ada sesinya ya. Di mekanika statistik atau fisika statistik. Ini kan sehingga kalau kita kita bawa ke energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah setengah massa dikali dengan kecepatan yang dipangkatkan 2 setengah mv kuadrat ya. Energi kinetik ya. Sama dengan setengah kan setengah mv. Sedangkan V-nya tadi kan kita sudah dapat ya, V-nya itu. Dan V-nya itu kan perubahan posisi terhadap waktu. Ya kan, kalau kecepatan kan perubahan posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu juga. Nah, sehingga dari sini, ya kan, dt ini kan adalah ini kan kecepatan. dt-nya tadi kan kita sudah dapat bahwa ini adalah B cos omega t. Sehingga kita bisa tulis 1/2m ya kan, B cos omega t, tapi di sini kan dipangkatkan 2 berarti jadi B kuadrat cos kuadrat omega t. Inilah dapat kita sudah dapat energi kinetiknya. Tapi ini ya kita bisa menyatakan untuk idealis dari silatur harmonik ini yang mana itu does not loss energi, namanya
apa maksudnya? Bisa kehilangan energi ya, ada tidak bisa kehilangan energi di sini sehingga energi totalnya ini, energi total itu berarti energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya, tambah energi potensial sehingga ya kan harus sama, harus sama. Jadi kita dari segi tadi ya kan kita memiliki total energinya itu adalah setengah mv kuadrat. Ini itu sudah dapat. Ya, mana ini banyak ya, mana ini banyak kita dapatkan pada ini kan gelombang air ya kan pada air itu water wave atau sound wave. Kalau sound wave ini lebih ke apa namanya numerical sound ya. Sound wave, numerical sound itu saya juga pernah coba meneliti ini ya, Bromes dan gelombang radio. Ini kan yang seperti ini banyak terjadi pada tiket. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kalian lempar sesuatu atau benda ya, pada permukaan air itu kan dia pasti terbentuk gelombang kan. Gelombang itu nanti akan habis ya itulah. Misalnya ini kan ada contoh lah, ada contoh di persamaan 2.9. Ya sama dengan sin 2pi per lambda, lambda ini adalah panjang gelombang, x ya, x-nya bisa kalian tulis di sini atau di bagian sini juga sama. Sama ya, kita coba gambar. Kalau kita coba gambar, misalnya ini kalau ada penambahan, ini kan kalau dia ke sini, ya kan? Kalau dia ke sini misalnya ini yang fungsi sinusnya, ya kan fungsi sinus kan mulai dari 0 ya. Kalau fungsi kosinus itu mulai dari 1 atau min 1. Di sini dia mulai dari min 1, ini yang kosinus ini. Semakin ke sana, ya kan dia kan punya kecepatan terhadap waktu juga. Ada waktu awal, dia punya kecepatan terhadap waktu ke sana kan berarti punya x juga. Jadi selama perambatan ke sana pasti ya kan selama perambatannya ke sini kan kita bisa tuliskan x ini dikurangi dengan kecepatan dikali waktu ya kan kita bisa. Nah, sehingga dari persamaan 2.9 ini kita bisa menuliskan ulang ya kan seperti persamaan 2.10 sin 2pi per lambda di mana tadi kan x saja kan. X ini kan kalau dia ke sana, misalnya kan dia ini bergerak. Berarti kalau dia bergerak ke sana, dia juga punya kecepatan ya kan terhadap perubahan x-nya ini. X ini dikurangi v kali t. Sehingga ini bisa kita tuliskan seperti persamaan 2.10. Sehingga persamaan 2.10 ini kalau kita gambarkan kan dia bisa seperti ini. Bisa gambarkan ya. Nanti gambaran ini dikurang dari MATLAB. Saya contohkan nanti sebentar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, perambatannya ini kan kita kan tidak tahu. Mungkin X-nya ini mulai dari min hingga sampai hingga kan kita tidak tahu. Ini kalau kita teruskan kan bisa terus ke sana sampai selesai. Ini juga bisa terus ke sana sampai selesai. Makanya untuk batas atas sama batas bawahnya itu bisa kita mulai dari kita bisa mulai dari hingga sampai hingga untuk batas atasnya. Kita bisa lalu lihat dulu periodenya untuk periode grafiknya gitu. Kalau untuk fungsi sin dan cos itu biasanya 2pi ya. Makanya di sini tadi 2 kali pi karena ini untuk panjang gelombang itu kan satu puncak satu lembah ya. Ini satu ini 2pi kalau ke sini. Ini juga sama. Dia berarti ke sini ya karena satu ya. Sampai sini dia. Sampai sini. Problem section atau inilah misalnya kalian pernah lihat tidak misalnya ada pendulum ya kita misalnya ada contohnya simpel pendulum ini pendulum sederhana ya kan sini kan kalau kita tarik kan ini panjang talinya kalau kan
Kan di sini kan pasti punya massa kan? Punya massa kalau ke bawah ini, kalau ini terhadap X. Kalau ada kan kalau kita buat kalau misalnya ke dalam bentuk kartesian ini kan ini kan punya kecepatan terhadap X nanti atau kecepatan terhadap Y, ada juga massa ini, ada ya kan? Kalau kita misalnya kita tela ini, kita tela ini juga bisa kita cari gravitasinya nanti. Kan dari F sama dengan M kali A. Misalnya ini kan F sama dengan M kali A. Ini sebenarnya tugas ini kita jelaskan. Ini disuruh bagaimana? Coba tentukan bahwa theta itu adalah sin omega t. Dan sedangkan ini kita sudah pernah jelaskan ya. Misalnya F itu sama dengan M kali A. Mana M kali A ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu kan d kuadrat. Misalnya kita gunakan d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ini kan F ini karena terhadap X-nya, berarti F sama dengan minus KX atau minus KX lah. Karena dia pasti punya peredam mungkin dari udara atau apa. Ini kalau misalnya kita selesaikan, karena bentuknya ini nanti bisa kita sesuaikan dengan ini ya, kalau soal-soal seperti ini. Kita bisa selesaikan dengan apa? Yang bentuk linear ya, bentuk linear. Tapi bentuk linear tapi tidak homogen karena punya dia di ruas kanannya itu sama dengan sesuatu. Jadi setelah itu dari situ kami biasa bagian sesuatu kalau kita selesaikan dengan apa namanya karakteristik persamaan karakteristik itu ya kan kalau karakteristik ya pasti kita dapat ini ya kayak contohnya seperti ini dulu masa sudah hapus nanti kalian coba buka-buka ya coba cara kasih gambaran misalnya ini kan itu sama dengan M kali A ya kan kira mana berarti M kali A F juga itu karena dia punya ya, karena ada koefisien udara kan koefisien udara kita anggap saja Kx ya. Kx dikurang apa lah ya. bisa jadi toh Kx dikurang apa LV atau apa anggap saja kali ini saya buat Kx ya walaupun ini tidak masuk akal sih kalau kita selesaikan ini tidak masuk akal karena dia kan pasti pendulum ini tidak bakalan berhenti kalau yang modelnya seperti ini pendulum ini akan jalan terus sampai maksudnya dia geraknya abadi kan tidak mungkin lah dia pasti waktu tertentu dia akan berhenti kalau seperti ini kita bisa tuliskan apa LV akan terhadap kecepatannya dari sini lah dari sini M-nya ini adalah kita bisa tulis M kali karena kecepatan itu adalah kan kuadrat X lah karena ini kan terhadap X ya terhadap dt kuadrat terus ulang LV ini juga kita bisa buang karena ini kecepatan ya toh kecepatan berarti kita ganti dengan ini kan tapi tidak punya pangkat 2 kecepatan dari sini kita bisa pilahkan semua bisa kita tulis ulang seperti ini sama dengan ya toh kalau di sini pindah ini saja tambah L ya kan L hapus saja dia pindah lah nah, KX ya kalau KX-nya juga ke sini ya terjadi masalah mau jadi KX-nya ke sini berarti minus KX dari sini sudah bisa kita selesaikan atau mau dijadikan ini 1 ya mau dijadikan ini 0 apa 1 berarti semua ruas itu dikali dengan seperti M sehingga hasilnya ini bisa kita tulis seperti ini per M-nya juga ya jadi per M. Nah, ini kita bisa
sudah bisa kita selesaikan ini. Kita bisa selesaikan A-nya itu adalah, ya kan? Kita pakai pemisalan yang kemarin itu, misalnya X ini karena sama dengan X ya, misalnya X ini sama dengan ya kan? X karena terhadap X waktu ya, X saja, MX, nah kita anggap saja, lalu X, dx dt-nya, ya kan? Dx, atau turunannya ya, terus saya karena ini kan terhadap X ya, turunan ini dapat X dot, bisa juga saya pakai X dot. X dot itu sama saja dengan turunan ya, tapi ini versi Jerman kalau tidak salah. M ada belum ulang kan? X double dot. X double dot berarti turunan keduanya berarti M kuadrat ya. Terus ulang. Jadi tinggal kita substitusi, ini substitusi ke sini, ini disubstitusi ke sini, ya, ini disubstitusi ke sini. Atau bisa juga kalau misalnya kalian tidak mau gunakan yang seperti ini, bisa menggunakan rumus ya. Bisa menggunakan rumus seperti A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan L per M, ya kan? Dan C-nya itu anggap saja ini sama dengan minus K per M. Itu bisa juga kalian menggunakan rumus mencari ini kan akar-akarnya. Bisa menggunakan ini, tetap bisa menggunakan. Nanti ini ujung-ujungnya menggunakan rumus juga, tapi dia lebih memudahkan ya. Ini lebih memudahkan kita kalau kita gunakan itu. Ya, kalau ini kita teruskan ya pasti ujungnya ke sini. Nah, sini ya kita akan dapat ini asin omega T. Kita teruskan. Tapi kita tidak sampai sini dulu ya. Hari ini ini misalnya ini aplikasi ya, ini low pressure-nya, ini high pressure-nya, bisa dilihat tadi. Bentuk apa namanya gerak. Kalau bentuknya ya, ada square wave, ada sawtooth, ada ini kan, reactive wave. Reactive wave itu dia terpisah seperti ini. Juga di situ. Lanjut ya. Bermasalahnya. Nah, ini juga bisa kita selesaikan seperti ini ya. Kita cari nilai rata-rata dari fungsi itu. Ini bisa kita cari nilai rata-rata dari fungsi. Misalnya ini kan, X1 sama dengan A, di sini X2, X3 sampai Xn itu sama dengan B. Ini fungsinya itu ini ya. Fungsinya ini adalah Y sama dengan fungsi X. Nah, ini adalah fungsinya, yang grafik ini ya, garis ini adalah fungsinya, di mana titik awalnya ini di sini kita plotnya ini X1 sama dengan A dan Xn itu sama dengan B. Ya kan? Misalnya gambarnya sesuai gambar 4 titik 1 ini, kalau kita cari rata-rata kan biasa loh, berarti ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah X berapa dibagi dengan jumlahnya berapa kan? Nah, kan ini di persamaan 4 titik 1 dibagi dengan jumlahnya. Ini kan kalau kita mencari rata-rata ini kan rata-rata yang garis di sini ya, kita mencari rata-rata dari sini ya toh. Kalau kita buat misalnya besar ya, delta X ini berarti perubahannya besar. Kalau misalnya perubahannya besar, bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk ini. Kita sajikan dalam bentuk persamaan 4.2. Kalau perubahannya besar ini ya, delta X. Ini kalau penggunaan delta itu berarti artinya itu kita melihat sesuatu itu yang memang skalanya itu besar. Tapi kalau gunakan yang D kecil saja, DX, tapi D itu skalanya kecil, bisa jadi gambar di sini tadi, kita plotnya kecil-kecil sekali, itu kita bisa gunakan.
Tapi kalau ini dia pakai delta ya, berarti dia ini besar. Ini bisa kita sajikan di bacaan sehingga ini kan dari n delta x itu sama dengan b kurang a, ya kan, untuk panjang interval ini yang mana kita apa namanya untuk rata-ratanya ini kan rata-rata bisa dari n sampai tahingga dan delta x ini menuju 0, n ini menuju tahingga kan, sedangkan delta x yang menuju 0 untuk numerator approach-nya ini, jadi kita bisa tulis rata-ratanya itu adalah seperti ini ya, integral dengan batas a sampai b fungsi dari dx dibagi dengan b kurang a. Ini untuk rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Nah, selanjutnya ada contoh saja. Dari sini ya, misalnya dari gambar ini kita misalnya dari gambar ini ya, ini untuk grafik sin kuadrat x dan ini untuk grafik cos kuadrat x. Jadi gambar 4.2. Jadi rata-rata ini misalnya kita lihat di contoh 2 ini. Ini grafik sin ya, dia mulai dari sini, sedangkan cos itu dia mulai dari sini. Ini ya, dengan I per 2, dia melewati I per 2, I per 2. Selanjutnya bisa kita lihat di persamaan pada titik 4. Karena ya kan, karena itu dia sama atau kita bisa samakan dia. Misalnya integral dengan batas minus pi sampai pi. Ini sin kuadrat x dx ini itu sama dengan ini ya. Itu sama ya. Lalu untuk similarity-nya, dan misalnya untuk integral dengan n-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Yang ini tadi ketika n-nya sama, n tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya anggap saja dia sama dengan 0, anggap sama dengan 0. Berarti kalau di sini sin kuadrat 0 dx artinya kan 0 kan di sini kan. Hasilnya 0. Kalau di sini cos 0 itu kan 1. 0 itu kan 0, apakah 0 sama dengan 1? Tidak. Makanya di sini ada informasi yang menandakan bahwa ketika n itu tidak sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau untuk fungsi identitas? Fungsi identitas trigonometri itu salah satunya ini ya. Sin kuadrat nx ditambah dengan cos kuadrat nx itu sama dengan 1. Ini salah satu identitas trigonometri, ya kan? Jika kita selesaikan ini, itu sama dengan ini kan dx ya. Ini kan 1. Berarti integral dari x integral dari 1 itu kan adalah x, ya kan? Itu adalah x, sehingga kalau kita masukkan batasnya ini minus pi sampai pi, berarti dia jadinya itu adalah 2. Ya, batas bawahnya itu minus pi dikurangi dengan pi. Sebenarnya di sini adalah minus 2 pi ya, tapi kan sama saja minus dengan positif untuk hasil untuk bagian sini. Lalu untuk penggunaan 4.5 ini kita menemukan kalau misalnya ada nx di sini kan, sin kuadrat nx dx itu sama juga dengan nilai cos kuadrat nx dx atau sama dengan pi. Nah, kalau untuk fungsi yang seperti ini dia sama dengan pi ya. Dari persamaan 4.4 sampai 4.7 ini, kita bisa simpulkan bahwa untuk nilai rata-rata yang faktorial ini untuk fungsi sin kuadrat nx sama dengan ya kan rata-rata dari nilai ya kan fungsi dari cos kuadrat nx. Jadi kita selesaikan ini kan 1/2 pi sin kuadrat nx dx sama dengan 1/2 pi integral minus pi sampai pi cos kuadrat nx dx sama dengan pi per 2 pi. Pi-nya hilang lalu dengan 1/2 ini kita sudah dapat. Jadi kesimpulan yang pertama itu di persamaan 4.3 ini. Kesimpulan yang kedua itu di persamaan 4.8. Ini asal mula. Cuma saya cekap berapa untuk dari Fourier ya. Asal mulanya dari sini. Sehingga dari sini ya kan, dari sini tadi kalau misalnya kita kaji untuk koefisien Fourier-nya itu, kita bisa menuliskan ulang sama dengan 1/2 tambah A1 cos X tambah A2 cos 2X tambah A3 cos 3X tambah titik, berarti selanjutnya ya kalau kita buat ke dalam bentuk Fourier koefisien ditambah dengan kas kan tadi kan cos kan sin lagi kan, B1 sin X tambah B2 sin 2X tambah B3 sin 3X tambah seterusnya sama 5.1. Jadi yang kalian tidak perlu harus ini, yang di kotak-kotak tadinya yang penting, yang sudah di kotak-kotak dalam bukunya bawahnya. Dari sini ya kan, dari sini kita bisa
lanjut ke persamaan 5.2. Nanti dari koefisien Fouriernya ini kita akan temukan AN seperti apa, BN seperti apa, dan A0-nya seperti apa. Ini kan pasti akan jadi A0 ya, yang ini ya. A0-nya A1, A2 sampai dengan B1 sampai ini ya terdapat fungsi. Ini kita sudah dapat dari rata-rata tadi kan, dari rata-rata tadi kalau kita kerjakan ini kan untuk sin mx cos nx ini operator berarti seper 2 pi minus integral dari minus pi sampai pi ini kan sama dengan 0. Sehingga ini kan hasil ini jika m-nya sama dengan n berarti hasilnya 0 ya kan. Ketika m ini sama dengan 0 kan pasti hasilnya 0 kan di sini. Coba lihat misalnya sin 0 derajat kan 0. Apapun 0 yang apapun angka yang dikalikan dengan 0 itu ya pastinya 0 kan di sini. Lalu ini lagi, jika m-nya itu sama dengan n tapi tidak sama dengan 0, misalnya anggap saja 1 ya, atau 90 ya, 90 sama dengan 1. Berarti hasilnya seperdua, kalau misalnya 1 ya, sin 1, ya kan, misalnya sin 1, ya hasilnya pasti seperdua. Tapi kalau m-nya sama dengan n dan sama dengan 0, ya hasilnya 0 ya. Ya kan dari seperti ini. Lalu bisa kita lihat juga, misalnya gimana kalau ini ditukar. Tadi kan sin mx, sin nx. Ya kan ini ditukar dengan cosnya lagi, cos nx, cos nx seperti apa? Ini bisa dibaca ya ketika n sama dengan tidak sama dengan n, jika m sama dengan n tapi tidak sama dengan 0 nilainya 1,2 dan ketika m sama dengan n sama dengan 0 itu hasilnya 1. Atau bisa kita sajikan dalam bentuk ini ya, bentuk eksponensial. Jadi untuk sin mx ini, yang bagian sini ya, ini sama saja jika saya tulis ke dalam bentuk yang lainnya kemudian seperti ini. Per 2 ini eksponensial imx dikurangi dengan eksponensial minus imx itu sama per 2 sama dengan nilai sin ini. Sin mx itu sama. Hanya dia berbeda bentuk ini adalah bentuk sinus kan, nah ini bentuknya ke dalam bentuk eksponensial. Lalu ini yang cos ini juga, cos nx dx ini kita bisa tulis seperti ini, berarti ya kan eksponensial inx ditambah dengan eksponensial minus inx per 2 dx, dx nya tetap ada ya, dx ini terus sembunyi. Ini perkalian karena ini kan perkalian. Jadi dari sini kita bisa melihat kan hasil walaupun faktanya ini terdapat multiplying di sini ya. Multiplying di sini dari semua bentuk ini untuk produk kita bisa produk dari bentuk ini ya eksponensial IKX kita dapat ini di mana K ini adalah sebuah integer ya. K ini integer ya. Kalau integer itu berarti dari tapi tidak sama dengan 0 ya, bilangan integer itu bilangan bulat tapi bukan 0 ya. Di sini dia pastikan di sini dia integer tapi bukan 0. Di mana n sama dengan ini sama saja, ini penjelasan ini saja. Kemudian kita bisa melihat integral ini ketika sama dengan 0 kan, sama dengan misalnya dari sini tadi kan kita coba cari eksponensial IKX dx ini kan turunan integralnya ini adalah berarti seper IK ya kan, seper IK tulis ulang, satu per IK tulis ulang eksponensial berarti di sini itu adalah eksponensial IKX dibagi dengan IK dengan batasnya itu adalah ini kan minus pi sampai pi ya, tinggal kita masukkan saja nilainya. Kalau kita masukkan nilainya ini kan dia akan larinya ke sini, berarti kalau kita masukkan nilainya di X ini berarti eksponensial IK pi ya kan dikurang dengan batas bawahnya dulu ya, batas atas dikurangi batas bawah. Eksponensial IK pi dikurangi lagi karena minus berarti ya kan dikurangi lagi dengan, makanya di sini dia jadi minus karena di sini yang minus di depan ini karena batas bawah dari minus pi, tapi biasanya kan dia majukan ke depan ya. Jadinya kita dapat ini itu sama dengan dari sini ya kan, dari sini karena bentuknya ini sama dengan ini itu sama, bisa kita tuliskan itu. Karena bentuk ini kan bisa kita tuliskan dalam bentuk cos k pi. Ini kan cos k pi atau sin k pi itu sama dengan sama karena tadi kan kita sudah sepakati bahwa sin dan cos itu tidak sama ya.
Tapi untuk kondisi yang mana? Jadi bentuk lain dari integral untuk persamaan 5.2 ini, 5.2 ini kita ada, ya kan, may dievaluasi similarity dari permasalahan. Jadi kita bisa mengevaluasi kemiripannya. Bisa mengevaluasi kemiripannya. Sekarang, ya kan, kita akan menunjukkan bagaimana untuk menemukan AN dan BN. Untuk menemukan A0 itu gampang ya. Kalau A0 itu gampang, tidak terlalu. Berarti A0 sama dengan fungsinya itu sendiri. Fungsinya itu sendiri kita integralkan. Itu untuk A0 ya. Dengan untuk BN dan AN dan BN itu agak beda. Sehingga di sini kita langsung saja ya. Ini tuh prosesnya. Kalau kita jelaskan agak lama. AN ini kita sudah peroleh. Berarti seperti ya, integralnya batas bawahnya minus P sampai P, ya kan? Fx cos mx dx. Untuk AN, sedangkan untuk BN-nya itu ini. Kita dapat kan BN-nya seperti minus P sampai P kan, untuk integralnya fx sin mx dx. Jadi di sini, kalau misalnya kita sudah peroleh, misalnya yang tadi ya, sin omega t, misalnya untuk pendulum tadi kan sin omega t. Sin omega t-nya itu merupakan fungsinya ini. Jadi kalau kita misalnya hitunglah AN-nya, berarti untuk AN-nya kan berarti seperti ya kan, tulis ulang bagian sininya. Berarti di sini kita tinggal masukkan saja yang tadi sin omega t ya kan, misalnya kasus untuk pendulum tadi sin omega t cos mx dx. Jadi tinggal kita selesaikan untuk mencari koefisien-koefisiennya. Sehingga kalau misalnya kita sudah dapat koefisien A0-nya, kita sudah dapat koefisien AN dan BN-nya, tinggal kita lengkapi nanti. Lengkapi yang mungkin panjang ya. Lengkapinya jadinya panjang. Gitu ya. Untuk apa namanya, nanti besok kita bahas dari flat kondisi. Di bukunya Storm juga sama ya. Kita coba review ulang ya tadi ya. Bentuknya kan ini ya, Fourier itu seperti ini ya. Tapi bedanya dia gunakan L minus L sampai L 2L ya. Tapi sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Ini seper L, sedangkan yang ini tadi itu dia pakai apa? Seperti ya. Yang tadi dia gunakan adalah seperti. Tapi sebenarnya sama ya. Konsepnya ini sama, ini sebenarnya sama. Tapi rata-rata. Maka gunakan ini yang NP per L ini kayak pertemuan kita kemarin kan, kita buktikan bahwa untuk syarat batas syarat awal itu syarat batas itu kan kita dapat NP per L. Tapi saya sarankan itu bagusnya gunakan ini. Ya, tapi sebenarnya sama kalau misalnya kalian tertarik untuk bahas-bahas ini ya. Nah, ini dia lebih, kalau untuk bukunya apa nih Murray Spiegel ini dia lebih sederhana sih. Dia lebih sederhana aja kan. Di sini dia jelaskan langsung kan dari Dirichlet kondisi. Dan kayak tadi agak panjang dia. Sebelum kita masuk ya kondisi Dirichlet ini ya. Nah, sebenarnya sama, ya kan? Lalu kita kembalikan bagaimana untuk fisika. Kalau untuk fisika contoh-contohnya seperti ini ya. Contoh di fisika seperti ini. Misalnya ada fungsi dari suhu ya. Fungsi suhu itu sama dengan B eksponensial minus NPY dibagi dengan apa ini ya? Saya tidak lihat, kita coba perbesar. Ini ya. Sin NPX per 10 ya. Misalnya ini ya, anggap saja ini fungsi dari suhunya ini ya. Misalnya ada batang yang kita panaskan ya kan. Kita panaskan dengan 100 derajat, otomatis dia akan merambat kan dari 0 ini sampai ke sana kan. Kalau kita panaskan di sekitar sini. Kalau kita selesaikan berarti misalnya suhunya terakhirnya itu adalah 100 dan kita mulai di sama dengan 0. Ya tinggal kita masukkan nilainya. 100 sama dengan B eksponensial minus NP, karena Y-nya itu sama dengan 0 kan. NP kali 0 dibagi dengan, misalnya panjangnya ini adalah 10 ya. Panjangnya ini adalah 10 dibagi 10 sin NP X per 10. Ya kan? L-nya tadi kan 10. Ini karena ini adalah eksponensial, ini kan ada 0 kan. Ini jadi 0.
apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1, berarti eksponensial pangkat 0 kan 1 kan. Berarti di sini yang tersisa tinggal B-nya. 100 sama dengan B sin. Ini tulis ulang NPX per 10. Jadi kalau kita cari B-nya ya tinggal kita bolak-balik saja dari rumus ini. Berarti 100 dibagi dengan sin NPX per 10 ini anu ya, ini 10 ya, NPX per 10. Saya salah tulis ini. Nah, dari sini kita sudah bisa variasikan dia. Untuk dari kode B-nya kita sudah dapat ya. B-nya kita sudah dapat. Tinggal lalu kita masukkan ke sini lagi. Karena B-nya kita sudah dapat, tinggal kita masukkan lagi ke sini. Ini ya, BN-nya dapat, ya kan? Jadi sehingga bentuk tadi kan ini kan, A0 per 2. Ini yang kayak tadi saja sebenarnya. Dan mungkin kita akan bahas yang di sini ya. Ini tahu dia pakai 2 per L ya. Makanya tadi bagusnya gunakan 2 per L saja. Kalau saya, misalnya ada contoh ya. Ada contoh misalnya ini ya. Misalnya kita gunakan fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil berarti sinus ya. Kalau fungsi ganjil. Kalau fungsi genap berarti dengan ya dengan kosinus. Ini fungsi genapnya itu dengan kosinus. Jadi AN itu sebagai fungsi genapnya, sedangkan BN itu adalah fungsi ganjilnya. Misalnya dengan A0 itu adalah tetap 2 per L ya, dengan fungsi itu yang misalnya fungsi yang kita cari. Misalnya ada contoh lah di sini tadi kan. 100 yang tadi kan, 100 sigma BN sin NPX per 10. Dari sini, kalau selanjutnya kita cari BN-nya kan, berarti fungsi kalau BN ini berarti fungsi fungsi ganjilnya ya, pakai sin. Nah, 2 per L, 2 per 10, ya kan? Batasnya tadi kan adalah 0 sampai 10. Kita masukkan nilainya. 0 sampai 10, ya kan? Sini 0 sampai 10, kan? Sini tadi kan kita sudah dapat kan 100 sin ini ya. 100 ini kan adalah fungsinya tadi kan adalah ini. Misalnya diberikan fungsi kan. Fungsinya tadi adalah 100 ini tadi. Ya, 100 sin NPX per 10 dx. Ini kita selesaikan. Selesaikan modelnya seperti biasa ya. Selesaikan seperti biasa. Ini kita cari integralnya. Kan? Minus 20 kali 10 minus 200 NP. Kita dapat ini. Kalau kita saja masukkan batas atas dan batas bawahnya. Kita dapat cos NP dikurang cos 0. Ya, dikurang cos 0. Atau bisa ditulis dengan ini cos NP ini bisa kita, misalnya kita bentuk dia ke dalam eksponensial ya, min 1 pangkat n. Itu misalnya kita buat dia dalam bentuk deret ya, cos NP-nya. Kalau kita sajikan ke dalam bentuk deret itu adalah min 1 pangkat n. Maksudnya begini. Misalnya kan, kalau cos n-nya ini bernilai 0, berarti cos 0 derajat itu adalah 1 loh. Nah, adalah 1. Arti kalau misalnya kita anggap di sini min 1, ketika dipangkatkan 0 berarti hasilnya 1, sama kan? Itu 1. Tadi 0 ya. Bagaimana kalau 1? Bagaimana kalau 1? Berarti cos 90 derajat 1 dikali pi kan? 1 dikali 90 berarti 90. Cos 90 derajat itu sama dengan ya kan? Cos 90 derajat itu sama dengan 0 kan? Apa namanya? Nah, tadi kalau n-nya 1 kali 90. Kalau 90 derajat berapa? Dengan 0 dong? Ya. Berarti min 1 pangkat 1 ya. Kan? Ini sudah dapat juga hasilnya. Jadi nilai ini cos NP ini sama saja dengan nilai ini. Cuman bedanya saja ini kasus misalnya kita bawakan ke dalam bentuk deret. Maksudnya biar lebih mudah toh. Berarti dari sini ketika n-nya ganjil, misalnya n-nya ganjil, kita ambillah n-nya itu adalah ganjil. Berarti misalnya 1 ya. 3 yang saya ambil 3. Min 1 dipangkatkan 3 itu adalah min 1. Atau min 1 dikurangi 1 adalah minus 2. Minus 2. Minus 2 toh. Minus 2 dikali minus 200 berarti 400 per di sini 400 per MPD untuk n ganjil. Lalu ketika misalnya kita ambil genap ya, kalau kita ambil genap
Misalnya 2 lah, ambil 2. Berarti min 1 pangkat 2 itu sama saja min 1 kali min 1 adalah 1. positif dia. 1 kurang 1. 0, 1 kurang 1, 0. 200 per NP ini, minus 200 per NP dikali 0, ya hasilnya 0. Kita sudah dapat hasilnya. Ketika ini, nilai ini diperoleh ketika N-nya itu ganjil. Lalu ini diperoleh ketika N-nya itu benar. Coba ini lagi ya. Ini tadi kan yang seperti ini ya. Kita lihat di yang contoh di sini aja, di sini. Misalnya fungsinya seperti ini ya. Tx, y ini untuk fungsi ganjil, berarti sini ya. 400 per N. Maksudnya yang dari tadi kan, yang tadi itu kita tinggal masukkan saja ke bentuk umumnya. N-nya ganjil. Sudah kita peroleh bentuk umumnya. Atau ini ya, misalnya ada contoh seperti ini lagi. Misalnya contohnya seperti ini. Ini kemarin kan sama ya, kita selesaikan dengan yang kayak tadi. Misalnya di sini dikasih 100, di sini 0 derajat, 0 derajat. Kalau ini sebenarnya dia bisa ke, kalau misalnya kalian selesaikan tugas yang kemarin yang saya berikan itu yang bentuknya parabolik, ini kasus-kasus parabolik ya, atau konduksi panas ya, seperti ini. bisa diselesaikan. Misalnya selain ini ya, yang apa namanya metode analitik ini bisa dengan apa namanya beda maju ya kan, beda maju, forward method, backward method, atau yang center misalnya beda pusat. Tapi kalau beda pusat dia agak berbeda lagi, dia lebih ke finite element nanti. Karena kemarin kan saya ada tugas yang misalnya yang pilih parabolik ya, dia kan ada beberapa jenis itu, yang beda maju, beda mundur, sama metodenya Kreng-Nicolson ya. Itu bisa selain kita selesaikan yang model terus seperti ini, ada juga pendekatan dengan menggunakan itu ya, menggunakan numerik ya, metode numerik. Ini yang tadi ya, ini kita jelaskan tadi. Kalau cos hiperbolik ini, ya kan, sin hiperbolik ini yang tadi di sini. Di mana tadi? Yang di sini ya, yang di sini. Ini sama ya, misalnya ada, coba cari contoh. Misalnya contoh ini ya, nah, misalnya ada contoh ini. Ini di buku Meribos ini ada ini, saya coba selesaikan di nomor 248, 248.4.8. Nanti kalian lihat, tinggal sesuaikan volumenya, keluaran bukunya tahun berapa. Misalnya fungsi, misalnya T-nya itu sama dengan 0 ini untuk 0 sampai 10 ya kan, dari 0 sampai 10, dan 100 derajat untuk 10 sampai 20 ya. Berarti dari 0 derajat ini mungkin panjang yang apa namanya yang terlibat itu dari 0 sampai 10 ya. Dan sedangkan yang 100 derajat itu 10 sampai 20. Anggap saja ini ada fungsi ganjil ya. Anggap saja fungsi ganjil, dinamika itu adalah NP per L. NP per L, L-nya itu kan 20. Sama si ngajar nanti. Selesai dulu. NP per L. Ini kan L-nya itu kan panjangnya itu adalah 20 loh. NP per L 20. Tinggal kita masukkan. Cari BN yang misalnya dari soal yang ini tadi, kita cari BN. BN berarti 2 per L ya, 2 per L, masukkan batasnya kalau 0 sampai L, berarti yang ini dulu, 0 sampai 10. 0 sampai 10. Fungsinya kita masukkan nilai nolnya. Fungsinya kita masukkan nilai 0. Ini lah. Berarti 2 per, karena L-nya tadi adalah sampai 20, ya kan? Sampai 20 toh, kan seperti ini toh, 0 sampai 10 dulu toh. Maksudnya L ini L panjang yang semua ya, 2 per 20, ya kan? Dalam kurung, misalnya ini disatukan ya, disatukan. Berarti 0 sampai 10 dulu, atau mau kalian selesaikan satu-satu juga boleh. Atau bisa juga mau diselesaikan kedua-duanya seperti ini juga boleh, ya, tergantung kalian. Ini 2 per 20, 0 sampai 10, fungsinya ini kan, ya fungsi ini dimasukkan 0, ini tulis ulang, karena nilai NP per 20 kan, nah, tulis ulang, dan ini 100 ini ditambah ya, ditambah 100 dengan batas, ini batasnya 0 sampai 10, ini batasnya 10 sampai 20.
100 ini adalah ini ya, ketika keadaannya 100 derajat. Nah, ini kita bisa selesaikan, terus selesaikan satu-satu bisa, atau selesaikan kedua-duanya bisa. Tapi bagusnya satu-satu ya, kita selesaikan. Ada juga contohnya. Sebenarnya fungsi ini dengan suhunya itu adalah X dan 30 dikurangi X, ya kan? Untuk X ini batas intervalnya ini adalah X dari 0 sampai 15, ya kan? Sedangkan 30 kurang X ini intervalnya itu dari 15 sampai dengan 30. Jadi dari sini berarti L besar itu adalah 30 kan? Berarti untuk K panjang gelombang ini ya bukan panjang gelombang lambda ya. Angka gelombang ya, angka gelombang K-nya itu adalah NP per L, berarti NP per 30. NP per 30. Jadi kalau kita selesaikan BN-nya itu adalah sama dengan 2 per L, berarti 2 per 30, ya kan, dalam kurung semua dulu. Berarti 0 sampai 15 ini fungsinya ini kita masukkan X ya, terus tulis ulang sin NP 30X, NPX per 30X dx, ya kan? Ditambah batas 15 sampai 30 lagi, 15 30, fungsi X-nya apa? Fungsinya adalah 30 kurang X. Kita masukkan 30 kurang X sin NPX per 30 dx. Dari sini, ya kan? Nah, kalau model seperti ini bentuknya adalah integ parsial ya. Kita selesaikan dengan metode parsial. Nah, metode parsial kalian kan sudah dapat di fisika matematika 1 kan sudah kan? Kalian juga sudah pernah dapat mata kuliah kalkulus tentang integral, menyelesaikan integral parsial itu seperti apa. Ini selesaikan parsial ya. Kalau misalnya sudah selesaikan parsial, misalnya anggap saja ini ya, kita selesaikan bagian sini ya. Selesaikan bagian sini X pakai pemisalan ya. Bisa gerakan pakai pemisalan ya, tergantung enaknya di mana. Jadi bisa dicek, berarti di sini B sama dengan integralnya, ya kan? Integralnya 0 sampai 15 dulu, ya kan? Terus D dari sini, D dari sini, turunan dari sini berarti seper berarti dia terbalik nanti, jadi minus 30 per NP, minus 30 per NP. Maksudnya ini ya, ini belum ada kaitan dengan ini ya, bagian sini. Kita mau selesaikan yang ini dulu. Kita mau selesaikan yang ini, berarti minus 30 per NP, X, ya kan, minus 30 per NP, integralnya tetap ya, X B cos, mau tahu seperti ini lah, kalau parsial itu seperti ini. Kalau lebih bagusnya itu misalnya pakai pemisalan. Pernah dengar loh, misalnya integral parsial begini. Mana tadi ini? Integral parsial kan begini kan, UV dikurangi integral V du. Ini kan berarti kita pertama itu kita cari U-nya dulu. Kita cari U-nya dulu, lalu kita cari V-nya. Ya, seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita misalkan saja, kita misalkan bahwa U-nya itu misalnya X ya. U-nya itu adalah X. Berarti DU-nya itu 1, ya kan? Nah kan ini, DV-nya adalah NPX per 30. V-nya berapa? Kalau DV-nya NPX per 30, V-nya berarti integralnya ada. Integralnya itu berarti seper ya. Berarti ini jadinya tertukar dia, karena integral dari cos itu adalah min sin. Ya kan, dia tertukar ya. Tertukar. Salah ya, integral dari cos itu sin. Sin-nya min cos. Jatuhkan berarti kita peroleh ini minus 30 NP. Ini sama ya yang tadi tuh, ini kan U dikali V ya kan, dikurangi dengan integral V du. Nah, ini yang bagian sini. Nanti kalian coba kalau ada yang masih agak berat di bagian sini nanti bertanya ya, tapi bukan di sesi yang sekarang. Nah dari sini kita selesaikan ya. Ini kita bisa bawakan ke deret tadi. Yang ini kan untuk N ganjil seperti apa, untuk N genap seperti apa. Ini pun juga sama. Ketika dia ganjil, lalu bagaimana ketika dia genap. Seperti itu ya, sisanya nanti kita lanjut minggu depan, karena ini sudah
mau habis yang 1 menit lagi. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.